Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Zona Anxiety Bang Nugraha ya. Yang dimana setiap pembahasan ya ataupun materi di sini saya selalu membawakan tentang eh, anxiety disorder ya, atau dalam arti kecemasan yang berlebih, kemudian gangguan pada asam lambung ya teman-teman, kemudian GERD dan psikosomatik ya. Jikalau memang ada yang bertanya tentang keempat hal tersebut, saya sudah jelaskan di video-video saya ke belakang ya sebelumnya teman-teman. Di situ tinggal cari ya, apa itu anxiety, apa itu asam lambung, kemudian GERD dan psikosomatik ya teman-teman, seperti itu. Nah, baik, di kesempatan yang mungkin malam hari ini ya teman-teman, saya seperti biasa sedikit menghibur, sedikit menyemangati kalian, sedikit membagi tips ya, ataupun cara saya kembali bisa menjalani hari-hari tanpa sensasi ya teman-teman, seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang mungkin saya bagikan kepada kalian itu sangat berguna ya, bermanfaat teman-teman, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, sebelum melanjutkan mungkin saya untuk yang baru bergabung tolong subscribe ya channel Zona Anxiety Bang Nugraha ya teman-teman. Dan untuk yang mungkin jika bermanfaat ya teman-teman, channel saya ini tolong di share ya, atau dibagikan ya teman-teman ke teman-teman kita yang membutuhkan juga ya teman-teman, membutuhkan rasa semangat ya untuk kembali pulih, seperti itu. Nah kemudian tolong di like ya teman-teman, supaya menjadi acuan saya bahwa video saya itu banyak yang suka, kemudian berkembang juga ya teman, dan bermanfaat, intinya seperti itu. Dan yang terakhir mungkin tolong tonton videonya dari awal sampai akhir ya, jangan di skip, jangan diloncat-loncat juga teman-teman. Karena mengapa? Karena mungkin dan mudah-mudahan setiap video yang saya bagikan detik per detik, menit per menit, ataupun bagian per bagian video yang saya bagikan ini ada hal yang mungkin bisa kalian petik ya, atau bisa kalian ambil, atau bisa kalian terapkan dan praktekkan ya teman-teman, seperti itu. Dan intinya bermanfaat ya, amin ya robbal alamin. Nah mungkin di kesempatan kali ini saya membawakan pembahasan tentang susahnya menjaga pikiran ya teman-teman, kemudian memperhambat proses pemulihan gangguan ini ya, gangguan keempat hal tersebut, baik kecemasan berlebihnya ataupun gangguan pada asam lambung, GERD dan psikosomatiknya ya teman-teman. Hal-hal yang mungkin memperhambatnya di sini paling dominan juga selain di pola makan, mungkin saya katakan adalah di pola perilaku ya teman-teman, perilaku sikap kita ya sehari-hari seperti apa dan bagaimana ya teman-teman, seperti itu. Nah ini sangat berkaitan erat banget ya teman-teman, mengapa bisa demikian ya. Nah balik lagi, karena yang namanya gangguan anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini ya, intinya ya teman-teman, mayoritas atau kebanyakannya berhubungan dengan pikiran ya, pikiran, kemudian mental kita yang mungkin down ya teman-teman, seperti itu. Karena adanya mungkin beban pikiran ya, mental ya, seperti itu teman-teman. Nah baik, di kesempatan ini saya akan sedikit mengulas ya, membahas teman-teman hal apa saja yang mungkin bisa memperhambat anxiety disorder dalam sebuah perilaku ya, perilaku atau sifat kita sehari-hari ya, baik itu di lingkungan keluarga, baik itu di lingkungan sosial ya, masyarakat, ataupun di lingkungan ya mungkin teman sebaya kita ya teman-teman, seperti itu. Nah mungkin di sini saya membahas dulu, mengulas sedikit ya teman-teman, proses menghambatnya kesembuhan ya anxiety disorder, kecemasan berlebih ini. Salah satunya mungkin dari kehidupan di keluarga ya teman-teman, perilaku sikap di keluarga, seperti itu. Nah di sini banyak ya, untuk yang mungkin yang sudah berumah tangga ya teman-teman, mungkin ada tidak sejalan, mungkin kesalahpahaman, mungkin ketidaksepahaman ya antara pasangan kita ya teman-teman dengan kita sendiri. Kita mau A
misalkan pasangan kita mau B seperti itu akan menjadikan suatu yang mungkin egois ya teman-teman, ingin menang sendiri, dan itu salah satu proses memperhambat kesembuhan, pemulihan ya anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Karena mengapa? Nah, di sisi lain kan di situ ada terbentuknya suatu emosi ya teman-teman. Emosi di sini sebenarnya banyak ya. Ada emosi sedih ya, ada emosi marah ya teman-teman, seperti itu. Ada emosi gembira juga seperti itu. Nah, mungkin hal yang mungkin sangat negatif itu berasal dari hal yang negatif ya. Iya, hal yang negatif ya teman-teman. Nah, acuan atau sebabnya itu ada banyak, pasti ada akibat, pasti ada sebab. Seperti itu teman-teman. Di sini ada emosi yang mungkin yang memperhambat ya pemulihan anxiety disorder ini, seperti egois ya, bisa dikatakan seperti itu teman-teman, ingin menang sendiri ya. Seperti itu, kata orang lain begini, kita sendiri justru itu salah ya, ngotot ya teman-teman, seperti itu. Dinasehatin malah ngawur, ngaco, dan lain sebagainya ya teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin balik lagi ke pembahasan tadi, perilaku yang mungkin memperhambatnya salah satunya di faktor keluarga juga ya, yang sudah berumah tangga mungkin ada ketidaksepahaman dengan pasangan juga ya, seperti itu. Hal yang mungkin harus dilakukan adalah kita harus bisa berkomunikasi ya, harus bisa membereskan suatu permasalahan ya teman-teman, dengan baik-baik ya teman-teman, seperti itu, dengan cara yang mungkin lemah lembut, jangan seperti kasar ataupun apapun itu ya teman-teman, seperti itu. Pokoknya intinya hal yang memecahkan suatu masalah itu hal yang bagus ya teman-teman, tapi dengan cara yang positif, tidak boleh dengan cara yang negatif, seperti itu teman-teman. Ada yang mungkin tidak sepaham ya, begini ya, kita rundingkan ya, kita obrolin ya, kamu maunya gimana, kamu maunya apa, kamu maunya seperti apa, saya itu harus bagaimana ya, itu rundingkan. Kemudian kita menerimanya, jangan dulu kita menyimpulkan ya, egois, oh itu tidak, saya tidak, dan lain sebagainya, itu sehingga mengakibatkan suatu permasalahan yang sulit ya untuk diselesaikan, sehingga mengakibatkan terhambatnya ya, sulitnya proses pemulihan pada anxiety tersebut ya teman-teman, karena ada permasalahan tersebut. Nah, solusinya seperti tadi ya, berundingkan, kemudian terima dulu ya, nanti sudah terima baru pecahkan permasalahannya dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin selain dengan pasangan, mungkin ada dengan orang tua, ada dengan mertua ya teman-teman, seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi kita intinya harus menerima dulu, menerima, oh saya harus menerima dengan ikhlas bahwa emang seperti itu sifatnya, bahwa emang seperti itu adatnya ya, gayanya ya teman-teman. Oh, saya harus bisa nerima. Kalau misalkan saya ngotot misalkan begini begitu ya, balik lagi kepada diri kita sendiri, oh itu akan memperhambat proses pemulihan anxiety disorder ya, sehingga menimbulkan banyak sensasi juga ya teman-teman, seperti itu. Pokoknya diterima dulu ya, diterima dulu, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selain di faktor keluarga, mungkin ada di faktor sosial ya, dengan masyarakat atau dengan tetangga dan lain sebagainya ya teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin sama seperti halnya tadi ya, ada keluarga ya, kalau misalnya permasalahan yuk dirundingkan. Kalau misalkan di lingkungan luar misalkan ada yang mungkin tidak sepaham dengan kita, mungkin ada teman yang mungkin tidak sepaham ya, diobrolin, kamu maunya seperti apa, kamu maunya begini atau gini, seperti apa ya. Kalau misalkan ada hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan juga ya, mungkin kita harus agak jaga jarak ya teman-teman. Bukan berarti kita menghindar ya, tetapi kita harus ada jarak dulu ya dengan teman kita juga ya, seperti itu ya. Kalau misalkan kita ngotot, kita marah, kita dendam ya, kembali kepada diri kita sendiri, kita berpikir oh ini memperhambat proses pemulihan anxiety ya teman-teman, seperti itu ya. Kuncinya kita harus jaga jarak dulu, jangan dulu kalau misalkan kumpul-kumpul ya,
otomatis untuk pergi dulu ataupun menghindar dulu lah untuk sementara, seperti itu ya teman-teman. Adapun kalau misalkan ada pembahasan atau bahasa teman-teman nyindir ataupun gimana yang membuat hati kita nggak nyaman, ya kita terima gitu ya teman-teman. Jangan dianggap ya baper lah gitu ya teman-teman, jangan dianggap baper ya, meskipun ya kita orangnya baperan sebenarnya, orang yang seperti ini teman-teman, tetapi kita harus berasa menerimanya ya. Kalau udah menerima, kita sadari, oh kalau misalkan saya begini nanti begitu, kalau misalkan saya diambil hati, ya mungkin saya memperhambat juga proses pemulihan nanti, seperti dan lain sebagainya teman-teman. Jadi harus kita terima dulu baru kita sadar ya teman-teman, oh seperti ini, oh seperti ini, seperti itu teman-teman. Itu di lingkungan sosial lah ya teman-teman, di lingkungan luar ya, kemudian pergaulan ya harus dijaga juga teman-teman, seperti itu. Jadi sikap yang tadinya mungkin sikap temperamental ya teman-teman, sikap egois, mau menang sendiri dan lain sebagainya, dan punya sikap perfeksionis ya teman-teman, ingin sempurna, segala sesuatu ingin sempurna ya teman-teman, seperti itu. Kita debat dengan misalkan itu jalur yang salah, ini yang benar, kita harus meskipun ya, itu jalur benar gitu ya teman-teman, ataupun jalur salah ya tetap kita ngotot ya teman-teman, seperti itu. Kalau bisa kita terima dulu ya, kita baru sadarin ya teman-teman. Kalau misalkan nanti begini saya marah dan lain sebagainya, membuat emosi ya, oh itu sensasi mungkin nggak nyaman lagi dan lain sebagainya teman-teman. Nah jadi harus banyak-banyak menerima dan sadar juga, seperti itu ya teman-teman. Nah itu salah satu hal yang memperhambat ya, yang memperhambat proses pemulihan anxiety disorder ya, kecemasan berlebih ini ya teman-teman. Jadi proses pemulihan mental kita yang tadinya dihajar hantam ya, peribahasanya seperti itu, down yang drop ya teman-teman, kita berusaha untuk berjuang lagi ke atas, seperti itu teman-teman. Jadi intinya jaga pola perilaku ya, jaga pola sikap. Yang tadinya seperti punya amarah ya teman-teman, dengki dan dendam, apapun itu, iri, itu usahakan untuk dihilangkan ya teman-teman, karena di dalam agama pun itu tidak dibolehkan, dalam agama pun itu tidak baik teman-teman punya sikap seperti itu ya, seperti itu. Jadi intinya ya terima saja, diam-diam baik gitu ya teman-teman. Dan harus menyadari juga ya teman-teman, dulu kita punya amarah segede gunung misalkan ya, sekarang kita harus merubahnya. Mengapa? Bukan bertanya di situ, kalian sendiri yang merasakannya, kenapa harus merubahnya, kalau tidak berubah ya gini gitu ya teman-teman, seperti itu. Itu sih pola yang harus kalian jaga ya. Dan intinya dalam memilih teman itu sebenarnya bukan berarti kita pilih-pilih teman ya teman-teman, tetapi kita harus bisa memilah ya teman-teman, mana yang mungkin sepaham dengan kita, mana yang mungkin teman yang sejalan dengan kita, ya kita terima. Kalau misalkan teman yang mungkin tidak sepaham, kemudian tidak mengerti atau pengertian ya teman-teman, seperti itu ya, alangkah baiknya untuk jaga jarak dulu ya teman-teman, seperti itu, karena itu untuk kebaikan kita sendiri ya, seperti itu kan. Bermacam-macam teman itu, ada yang menjatuhkan ya, kemudian teman-teman kita ya, ada yang mungkin memberikan semangat ya kepada kita ya teman-teman, supaya lebih bangkit ya. Banyak sebenarnya teman-teman seperti itu, banyak, tapi kita harus bisa memilah ya, mana yang baik, mana yang buruk ya teman-teman. Yang baik kita ambil, yang baik kita rangkul, yang baik kita saling support, saling bagi cerita, semangat ya teman-teman, seperti itu. Jikalaupun memang kebalikannya ya, membuat kita sakit dan lain sebagainya, ya alangkah baiknya jangan dulu diterusin ya, untuk jaga jarak dulu ya, seperti itu, dengan alasan kita seperti ini, punya seperti ini dan lain sebagainya teman-teman. Nah di video kali ini mungkin saya hanya sekian ya teman-teman.
Mungkin ini sangat bermanfaat dan ini sangat memperhambat juga ya pola penyembuhan anxiety disorder dari pola perilaku sifat kita ini ya teman-teman, seperti itu. Nah, baik teman-teman, seperti biasa sebelum mengakhiri saya selalu berdoa untuk teman-teman apapun penyakitnya ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan sehatkan seperti semula ya, amin ya robbal alamin ya. Mungkin di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.